kita masuk tanya jawab. Kita persilakan ke Kak Awi untuk Pak Abdul Haris untuk membawa topik 10 sampai 15 menit. Pak Haris, silakan Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin moderator Pak Dewan, saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semua, saya berdiri di depannya. Tidak apa-apa ya di sini ya. Sehat ya ini, saya tidak pernah minum hari ini. Baik, tugas yang diberikan oleh Pak Dewan kepada saya untuk menjelaskan mengenai minuman keras, minuman beralkohol. Kan ada minuman keras tidak beralkohol, air aki dulu, es batu, ya kan? Yang kita bahas hari ini adalah minuman beralkohol. Izin saya Abdul Haris. Tugas yang diberikan kepada saya hari ini adalah jenis minuman beralkohol, yang dimana minuman beralkohol ini gampang dan mudah ditemukan. Di ujung lorong kita bisa temukan, namanya balok ase. Cocok ya? Di ujung-ujungnya lagi di situ Gana, sepertiga dekat-dekat mesti sedikit, namanya balok tal. Cocok ya? Kalau keluar ke jalan raya di Panyingkul, di situ ada Amer, anggur merah. Iya, yang biasa kalau sudah diminum dusta-dusta di situ. Ini adalah sebuah human fenomena, merupakan sebuah fenomena kehidupan yang terjadi di hampir bukan hanya di kota, tapi juga ada di desa-desa. Kalau dia minum pulang tidur tidak ada masalah, Bu. Yang masalah kalau sudah minum pulang tidak tidur di rumahnya, tapi di rumahnya tetangga. Disinilah baru muncul masalah, lalu lahirlah aturan-aturan untuk disebut dikendalikan, bukan dilarang. Kan bertanya nih, kenapa balok kau larang? Sementara bir tidak dilarang. Pelan-pelan ki. Balok dilarang, bir dikendalikan. Kenapa begitu? Balok tidak ada isinya. Bir ada izin produksi. Pasti bilang ini satpol kesabaran mantau. Kalau ngasih nambol kan nak kumpul nama. Anda balok adalah namanya balok. Bir kenapa tidak dilarang? Pelan-pelan. Bir punya label, punya izin. Mau gimana? Yang sama bikin peraturan. Jelas ya sampai di situ? Oke. Ada pembagian dan di beberapa menit kita mau saya bicara di depan. Kalau bosan lagi bilang berhenti. Nah, asal jangan sampai jam 5 kaki saya Pak Dewan kalau saya menjelaskan sampai jam 5. Jenis-jenis minuman beralkohol, Bu. Ya. Jadi minuman beralkohol itu terdiri dari beberapa jenis dan ada golongannya supaya keseng. Ya ada jelaskan dari Bapak itu yang diminum di saat kita minum menyanyi di rumah penyanyi itu jenis golongan apa? Ya, balok AC masuk golongan apa? Ya, keseng. Jago semua. Oke, kita bir atau wine? Apa suka bir atau wine? Wine. Apa nih kan wine? Apakah semua wine itu dari luar negeri? Tidak. Ada yang produksi dari dalam negeri. Sebentar kita akan tahu yang mana disebut bir, mana disebut wine. Anda bir pertama. Kadar lebih rendah yakni hanya 5%. Makanya kalau sudah diminum biar oleh bagaimana kalau sudah pergi ke WC hilang. Kenapa? Karena kadar airnya tinggi. Dan kalau kadar air tinggi pasti dikembalikan ke saluran kemih. Kencing biasa, bukan kencing enak. Lainnya kurangnya kalau itu. Biasanya sebelum kencing biasa itu mau nyebrang. Tahu Pak? Kalau pelan-pelan. Lanjut Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke wine. Wine itu adalah fermentasi anggur dalam penggolongan tertentu terdapat golongan A. Bir pasti A. Wine tidak semua A. Lebih banyak B, sebagian B A. Yang alkoholnya rendah.
Anggur merah golongan apa? Masuk B. Sabar selalu. Kalau masuk satu botol na dua jadi, pokoknya bantal dilempar mamanya, tidur di bawah bapak. Nah bila bapaknya masuk, bawa kan juga ke bawah kan, bunyi kan jaga di sini. Lanjut ya. Baik, kita masuk vodka atau whisky. Ada tengi itu gara-gara mau bergaya. Oh, vodka na cari. Paham jadi itu bagaimana pembuatan vodka dengan whisky. Karena namanya vodka dan whisky, maka dia mau minum vodka supaya lebih keren. Karena banyak minum vodka mati. Hati-hati, gak bakal mati. Jadi jangan banyak minum vodka. Apa itu vodka? Vodka. Bentuknya itu bening. Karena hasil destilasi, apa yang destilasi? Penyulingan. Penyulingan dari gandum hitam, gandum, jagung. Dulu orang menggunakan kentang sebagai bahan baku. Kentang ini akan dibantai, yang begitu dibikin. Jadi vodka, dia bentuknya bening. Di botol tidak bisa ditaruh, tidak bisa dibedakan mana bensin, mana air, mana vodka. Maka nak kelabui istrinya karena vodka, nak simpan itu toko penjualan bensinnya supaya tidak ketahuan. Ternyata ada pembeli bensin, vodka dikasih masuk, mahalnya bensin, terus satu botol. Siapa yang salah? Ibunya yang kasih masuk ke dalam motor atau bapaknya yang salah simpan? Pasti bapak. Bapak memang tidak pernah benar, selalu ibu yang benar. Cocok ya? Oke, lanjut lagi deh. Sekarang kita masuk ke whisky. Whisky bahan yang dihaluskan dulu itu pakai kuda orang menggelinding, baru tunggu itu bahan-bahannya gandum semua dicampur, baru dikasih air, baru dipanaskan. Bagaimana rasanya? Mana lebih lama tahannya? Whisky pak, vodka atau whisky? Mana lebih tahan? Maksudnya kalau kita sudah minum lebih yang mana itu pak? Oh whisky bu ya? Oh whisky lebih tahan ya? Oke. Tidak apa-apa, jujur saja. Santai, kita hindari polisi di sini. Karena orang yang sudah minum kemarin tidak bisa ditangkap. Itu jatuhnya kalau sudah minum orang. Misalnya kemarin sudah kami minum, satu gentong saya minum, tidak bisa ditangkap. Lewat ini. Yang masalah kalau sementara minum di pinggir jalan mengganggu orang, itu pun dianggap tidak waras. Hukumannya tidak terlalu tinggi. Jelas ya? Yang tinggi itu kalau tiba-tiba sudah diminum, katok-katok pak tetangga di samping rumah yang janda. Sebenarnya bukan jandanya yang masalah, tapi pecinta janda lain yang juga iri dengan kita. Cocok ya? Tepuk tangan lagi dulu. Terlalu tegang itu rasa. Rum dan tequila, ada sake dan ada soju. Oh ini anak budaya kalau masuk di situ di liquid. Pesan soju. Mangga Tommy kalau minum soju. Padahal dia sadar harganya berapa. Orang punya coklat dan cengkeh coy. Mana 7 karung. Kau punya cengkeh dan kau punya uang. Kalau kau masuk ke sini memang tempatnya lu habiskan uang di sini. Pelan-pelan lagi. Kalau mau sekali di pulang lagi paling mau masih taruh. Sakam lagi. Cuma model dia dibakar-bakar. Itu katun tahu merah. Sakam lagi tak? Begitu. Drum, tequila, sake dan soju. Sake dari Jepang. Soju dari mana? Korea Selatan. Karena rata-rata penonton drakor, maka dia juga minumannya soju. Kalau begitu jadi makan nasi, makan ki apa? Tuh. Oke. Kan masih drakor ya kita. Dan ini dia bayangkan adalah artis Korea. Kalau sudah minum. Dan di samping rumahnya dia bayangkan orang Korea. Tak, pokoknya tidak pilih merek nih kalau ya kan? Oke, baik.
Sekarang kita masuk ke jenis minuman beralkohol asal sukses. Laki-laki, nih, toh, tua. Dalam bahasa lainnya disebut dengan Kestaki. Ini semua dilarang, ya, bukan dikendalikan. Tadi dibahas itu dikendalikan, sekarang ini dilarang. Kalau dilarang berarti yang melakukan bisa ditangkap dan dipidanakan. Beda ya, nggak, supaya dipahami ini. Kenapa bir tidak dilarang, balok dilarang? Karena balok tidak ada izin produksinya. Oke, bir ada izin produksinya. Kalau begitu bisa saya jual bir. Pelan-pelan, ada lagi aturannya di sini. Izin peredaran namanya, izin distribusi namanya. Kamu tuh nggak jual kayak itu depan rumah itu, anak-anak biasa ngumpul-ngumpul gitu di lorong, daripada bilangnya malu di bukan di jalan naik ke bos anggur merah namanya dikirim-kirim bawa yang dibatas betul punaknya dibatas main dari batu putih ertogok pare pak bisa dikah bisa bu bisa kalau mau ikuti syaratnya pergi melapor bisa kan apa syaratnya. Oh ada fakta integritas bu, kalau menjual ki tidak boleh dibawa 21 tahun toh, tapi ada yang begini biasa 15 tahun. Nah, itu situ di Sulsel ada namanya balok. Nih, ada balok dari nira, ada balok dari talah. Bedanya kita di Sulsel semua namanya balok. Padahal luar negeri ada namanya vodka, ada namanya wine, ada namanya whisky. Kita tidak, balok. Mau talah, mau asing, balok. Yang mana lebih jago peminum balok atau peminum bir? Nah sekarang tuak masuk dalam golongan apa? A, B atau C sampai C? Masuk golongan apa? B. Nah B ini pertanyaannya. Kenapa kalau sudah minum beralkohol bahagia? Pak, semua mantan tak kira semua. Dan cerita ki bahwa itu jangan di dekat rumah, bibirnya minta ampun. Apa tidak sadar ki bahwa di belakang itu berdiri anak yang perempuan? Kenapa begitu? Kita akan jelaskan. Next, pertama, next. Minuman beralkohol masuk ke mulut sini. Kemudian selanjutnya minuman beralkohol masuk ke usus kecil sini, ke perut, terjadi penyerapan, penyaringan dalam jumlah yang banyak. Nah di sini memulai. Ketika masuk 5-10 menit akan sampai ke otak. Naik di sini. Naik di sini. Kemudian mulai digemetar-gemetar. Makanya kan ada orang kalau sudah minum harus di tempat yang ada musiknya. Kenapa ada ke tempat ada musiknya, Pak? Itu membawa energi. Energi berlebih dalam tubuhnya. Kalau tidak goyang itu gemetar-gemetar. Makanya kasih goyang saja langsung. Nah, sudah bisa. Iya kan? Karena itu energi sementara diserap dan dilempar ke seluruh sel-sel tubuh kita. Ya kan? Makanya suka nyanyi sama-sama. Dari situlah kemudian, nah setelah masuk di aliran darah, disinilah permulaan mulai bicara tidak jelas. Bagaimana kabarmu? Sekarang pokoknya dari ini kita. Apa kabarmu pada dia? Mana itu? Bidenda kau. Pokoknya kita lu kau. Iya kan? Kenapa bisa begitu? Karena informasi secara aferen-eferennya sudah mulai tertekan oleh vasodilatasi namanya, melebar di pembuluh darah. Karena melebar pembuluh darah, maka dia tekan saraf.
Sehingga saraf ini putus-putus, putus sarafnya. Makanya banyak apa-apa juga. Toh? Bagaimana Pak? Tak jadi ikan apa-apa, ya kan? Masuk ke aliran darah, kemudian disebarkan ke otak. 5-10 menit masuk di otak. Di otak ada namanya hormon serotonin dan dopamin. Hormon serotonin dan dopamin itu yang biasa keluar juga kalau lagi selingkuh. Hormon bahagia namanya. Nggak harus di sini, masuk di sana. Toh, itu yang keluar. Makanya bahagia, biar daun-daun tidak tarik. Mau gini apa kan? Iya kan? Karena ada serotonin dan dopamin yang dikeluarkan dan itu dari otak. Maka kemudian kita merasa bahagia. Oke, sudah di otak. Ke sel-sel tubuh, ya kan? Lemas-lemas, panas tubuh menurun, ya kan? Membuat kita rileks. Saat orang minum tidak ada masalah. Yang masalah kalau sudah minum. Paham ya? Jadi bagaimana Pak? Minum atau tidak? Saya tidak bilang begitu. Saya cuma bilang orang yang bermasalah kalau sudah minum. Kalau efeknya sudah mulai keluar. Jangan lihat itu di mana sampai kita di sini jadi istri. Masalah kita. Kita yang masuk ke gol. Agar tidak ada jadi istri di sini. Itu disebut disorientasi. Nah, jadi pada prinsipnya apa efek daripada semua ini? Efeknya semua alkohol yang masuk ke tubuh disaring oleh hati. Hati dulu, hati yang bekerja keras, pankreas. Kenapa begitu? Maka muncullah biasa penyakit leber. Karena hati ini punya batas menyaring, karena yang masuk itu dianggap racun. Maka dia saring. Kenapa ada orang yang minum minuman keras mati? Karena terlalu cepat minum dan jumlahnya banyak. Pasti begitu rasanya. Ya kan? Stres, minum vodka 1 botol, besoknya diantar ke rumah sakit, bujang mati bilang ke kuburan, kecepat mati ke orang tua. Saya kira itu barangkali untuk pada hari ini. Mudah-mudahan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa yang disampaikan Pak Abdul Haris.